Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yohana Margareta Sihombing dengan NIM 228111939 dari kelas B Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Hari ini kita akan membahas tentang hukum 2 dan 3 termodinamika. Hukum 2 termodinamika berbunyi kalor mengalir secara spontan dari benda bertemperatur lebih tinggi ke benda bertemperatur lebih rendah, tetapi tidak sebaliknya, kecuali pada kedua benda tersebut dilakukan pemaksaan dengan usaha luar. Agar temperatur sebuah benda turun, kalor harus dipaksa keluar dari benda. Jika benda kedua mempunyai temperatur yang sama atau lebih tinggi, aliran kalor dari benda pertama selamanya tidak akan pernah muncul, kecuali kalor dipaksa untuk mengalir. Oleh karena itu, selamanya tidak akan terdapat aliran kalor dari benda bertemperatur lebih rendah ke benda yang bertemperatur lebih tinggi, kecuali memaksanya dengan usaha luar. Oleh karena itu, dapat disimpulkan terdapat 3 poin penting dalam hukum 2 termodinamika. Yang pertama, kalor mengalir secara spontan dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah dan tidak mengalir spontan dalam arah yang sebaliknya. Yang kedua, total entropi jagat raya tidak berubah karena proses reversibel terjadi dan bertambah ketika proses irreversibel. Yang terakhir, tidak mungkin membuat suatu mesin kalor yang bekerja dalam satu siklus dengan semata-mata menyerap kalor dari sebuah reservoir dan mengubah seluruhnya menjadi usaha luar. Selanjutnya, kita akan membahas tentang aplikasi proses hukum 2 termodinamika. Proses-proses termodinamika diterapkan dalam berbagai peralatan, contohnya yaitu mesin pendingin atau AC dan juga mesin kendaraan. Aplikasi yang pertama merupakan mesin kalor Carnot. Mesin ini merupakan alat yang berfungsi mengubah energi panas menjadi energi mekanik. Mesin kalor bekerja dengan dua reservoir, yaitu reservoir suhu tinggi dan reservoir suhu rendah. Mesin kalor menyerap kalor dari reservoir suhu tinggi dan mengalirkan sebagian kalornya itu ke reservoir suhu rendah dan mengubah sebagian lagi menjadi usaha mekanik. Konsep tersebutlah yang ditemukan oleh Nicholas Leonard Sadi Carnot. Dalam satu siklus, pada diagram yang terdapat dalam gambar, Q1 menunjukkan besar kalor yang diserap mesin dari reservoir panas dan Q2 menunjukkan besar kalor yang dibuang mesin ke reservoir dingin. Berdasarkan peninjauan, Q1 positif jika kalor dipindahkan ke dalam mesin kalor dan Q2 negatif jika kalor keluar meninggalkan mesin kalor. Nah, supaya dapat menghasilkan usaha, mesin Carnot perlu mengalami 4 buah langkah, yaitu 2 proses isotermal dan 2 proses adiabatik. Pertama-tama, gas mengalami pemuaian isotermal. Pada saat ini, gas menyerap kalor Q1 dari reservoir suhu tinggi T1 dan melakukan usaha. Kemudian, gas mengalami pemuaian adiabatik. Pada proses ini, gas juga mengalami usaha. Setelah melalui 2 proses pemuaian, gas mengalami kompresi atau penyusutan isotermal. Gas membuang kalor Q2 ke reservoir suhu rendah T2. Pada proses ini, gas mendapatkan usaha. Akhirnya, di proses terakhir, gas mengalami kompresi atau penyusutan adiabatik. Pada proses ini, gas mendapatkan usaha kembali dan kembali ke bentuk semula. Berhubung proses ini mengembalikan kondisi gas ke kondisi semula, maka siklus ini tidak mengalami perubahan energi dalam. Maka persamaan termodinamikanya menjadi delta Q sama dengan W tambah delta U. Delta Q sama dengan W ditambah 0, Q1 dikurang Q2 sama dengan W. Menurut Nicholas Carnot, mesin yang ideal adalah mesin yang sanggup mengubah seluruh panas menjadi usaha. Sayangnya, mesin ideal itu tidak pernah ada. Semua mesin tidak dapat mengubah seluruh panas menjadi usaha. Sebagian besar panas terbuang sia-sia, sebagian lagi menjadi bunyi, getaran, atau asap dan hanya sebagian kecil yang menjadi usaha. Contohnya seperti asap dan bunyi yang dihasilkan oleh mesin kendaraan. Oleh karena itu, ada konsep yang dikenal dengan efisiensi mesin Carnot. Efisiensi adalah perbandingan dari panas yang berubah menjadi usaha dengan panas yang diserap. Mudahnya, hasil bagi antara usaha yang dilakukan dengan kalor yang diserap.
Rumusnya yaitu N sama dengan W per Q1. Sementara di atas sudah disebutkan bahwa Q1 min Q2 sama dengan W. Maka N sama dengan Q1 dikurang Q2 per Q1. Nah, karena Q1 sama dengan T1 dan Q2 sama dengan T2, maka rumus di atas dapat juga berubah menjadi N sama dengan T1 dikurang T2 per T1. Aplikasi dari proses hukum 2 termodinamika yang selanjutnya adalah mesin pendingin Carnot. Mesin pendingin seperti AC itu bekerja kebalikan dari mesin kalor. Mesin pendingin membuang kalor dari tempat dingin ke tempat panas dan membutuhkan usaha supaya proses tersebut bisa berjalan. Mesin pendingin membutuhkan usaha. Kenapa perlu usaha? Ini karena proses pada mesin pendingin adalah tidak spontan. Usaha yang dibutuhkan untuk menjalankan mesin pendingin dapat dihitung menggunakan persamaan W sama dengan Q1 dikurang Q2. Nah, seperti mesin kalor, mesin pendingin juga tidak ideal, alias tidak dapat mengubah semua usaha untuk membuang panas. Ada sebagian usaha yang dilakukan terbuang menjadi panas lagi, menjadi bunyi, dan atau menjadi getaran. Nah, ketidakidealan mesin pendingin dapat dilihat dari koefisien performansi. Pada dasarnya, ini adalah efisiensi versi mesin pendingin. Koefisien performansi ditunjukkan dengan CP sama dengan Q2 per W. Karena W sama dengan Q1 dikurang Q2, maka CP sama dengan Q2 per Q1 dikurang Q2. Atau karena Q2 per Q1 sama dengan T2 per T1, maka CP sama dengan T2 per T1 dikurang T2. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan hukum 3 termodinamika. Hukum 3 termodinamika berbunyi, suatu sistem yang mencapai temperatur nol absolut, semua prosesnya akan berhenti, dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Dan entropi benda berstruktur kristal sempurna pada temperatur nol absolut bernilai 0. Hukum termodinamika ketiga menyatakan bahwa pada suhu 0 derajat Kelvin atau minus 273 derajat Celcius, sistem ada dalam kondisi diam atau statis. Kondisi suhu lingkungan atau suhu ruangan adalah 298 derajat Kelvin atau 25 derajat Celcius, adalah suhu yang tidak memungkinkan sistem untuk diam. Jadi pada suhu 0 derajat Kelvin itu adalah suhu yang dimana semua partikel akan menjadi beku karena dinginnya suhu tersebut. Selanjutnya, entropi merupakan derajat ketidakteraturan sistem, di mana semakin tidak teraturnya sistem, maka entropinya akan semakin besar. Karena yang kita tahu, entropi yaitu perbandingan antara perubahan kalor dengan temperatur. Yang terakhir, hal terpenting tentang hukum ketiga termodinamika adalah bahwa hukum ini memungkinkan kita menentukan entropi mutlak suatu zat, dimulai dengan mengetahui bahwa entropi suatu zat kristal murni adalah 0 pada 0 derajat Kelvin. Kita dapat mengukur peningkatan entropi zat bila dipanaskan.